Sejak dimulainya perang melawan Kaido di chapter 909, akhirnya di chapter 1049 tampaknya kita diperlihatkan kekalahan dari Kaido. Dan bukan hanya itu, kita juga diperlihatkan momen kilas balik Kaido ketika dia berumur 10 tahun. Dalam momen kilas balik tersebut, banyak hal yang kemudian terungkap, bagaimana ia tinggal di kerajaan Vodka, penindasan yang dilakukan kepadanya, pemerintahan yang ingin memanfaatkannya, serta bagaimana ia bisa menjadi sosok makhluk terkuat di dunia. Kita juga pada akhirnya memahami tindakan yang dilakukan Kaido selama ini, mengapa kemudian ia memilih Wano sebagai daerah kekuasaan. Jika kita perhatikan jauh ke belakang sekitar 46 tahun yang lalu, Kaido yang baru berumur 10 tahun ikut bertempur dalam perang dan membunuh orang lain, di mana dia bahkan dipandang sebagai yang terkuat di usianya. Satu hal yang lebih menarik ternyata dia adalah warga kerajaan Vodka. Kita mengetahui bahwa di awal pertarungan dengan Luffy Kaido selalu mabuk, dan bahkan mengklaim bahwa dia akan lebih kuat ketika mabuk. Tampaknya misteri teknik Kaido bertarung dengan mode mabuknya sudah terjawab. Bisa jadi ini adalah teknik bertarung rahasia dari orang-orang kerajaan Vodka yang diwariskan kepadanya. Dalam fase mabuknya yang marah, sangat jelas bahwa ada perubahan yang terjadi pada Kaido, baik itu ideologinya ataupun pola pikirnya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya ia dididik di usia dini, untuk berpartisipasi dalam perang, di mana dalam kerajaannya hanya dia sendiri yang berasal dari ras Oni. Jika kita perhatikan pada chapter 1049 kemarin, kita mengetahui Raja Vodka bersama dengan warga terlihat tanpa tanduk, dan hanya Kaido sendiri yang memiliki tanduk. Hal ini tentunya memunculkan spekulasi dari para fans, bahwa Kaido adalah anak yang dipungut oleh kerajaan tersebut. Oleh karenanya, bisa dibilang Kaido adalah Naruto ketika kecil yang berusaha untuk menemukan jati dirinya. Itulah sebabnya dia berusaha mencari pengakuan orang-orang dengan mencari kekuasaan, dan mengandalkan kemenangannya dalam perang. Tampaknya dia tidak bisa menjalani hidup dengan normal karena selalu dikucilkan, sehingga dengan menjadi yang terkuat, orang-orang mulai mengakuinya. Kemudian di usia 13 tahun, Kaido masih berpartisipasi dalam perang. Kerajaan Vodka menjelaskan bahwa negara mereka tidak bisa berhenti berperang, karena mereka hanya mengandalkan jarahan dari kerajaan lain, untuk membayar upeti kepada kaum naga langit atau pemerintah dunia. Dengan adanya pembayaran pajak atau upeti ini, membuat kita sadar betapa korupnya pemerintah dunia atau kaum naga langit. Pada dasarnya ketika upeti tidak dibayarkan, maka pemerintah dunia tidak akan mengakui mereka sebagai sebuah kerajaan yang sah. Mereka akan kehilangan semua hak asasi mereka seperti ras lain yang tidak diakui, kemungkinan mereka akan menjadi budak atau akan dibunuh. Dan jika kita perhatikan pajak atau upeti yang diberikan oleh semua kerajaan-kerajaan tersebut, sebenarnya bukanlah untuk membantu program pemerintah dunia, atau membantu masyarakat miskin yang terlantar. Hasil upeti tersebut diberikan kepada kaum naga langit, itulah sebabnya mereka tidak perlu bekerja sehari pun dalam hidupnya, namun mampu membeli budak, dan berpartisipasi dalam hal-hal yang tidak manusiawi lainnya yang mereka inginkan. Kaido kemudian bertumbuh sebagai remaja yang kuat dan hebat. Dia kemudian mempertanyakan, mengapa mereka harus mematuhi kaum naga langit, dengan sistem yang tentunya tidak masuk akal. Dan dari situlah, dia kemudian skeptis terhadap sistem dunia yang ada saat ini. Beberapa waktu kemudian Kaido terlihat dirantai, di mana Raja Vodka memberitahu Kaido, bahwa dia sedang direkrut sebagai angkatan laut. Kaido kemudian sangat marah, karena tidak ingin menjadi anjing pemerintah. Tapi Raja mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi menangani Kaido. Pada akhirnya kita mengetahui tindakan Raja Vodka saat itu, adalah menjadikan Kaido sebagai alat politik tawar-menawar, dengan imbalan kerajaan Vodka diberikan izin untuk berpartisipasi dalam referee berikutnya. Di sini kita tampaknya meragukan bahwa pemerintah dunia ingin menjadikan Kaido sebagai angkatan laut. Hal ini lebih kepada mereka hanya ingin Kaido dijadikan bahan eksperimen, karena dia sendiri berasal dari ras yang unik yang sangat kuat. Kita mungkin bisa membayangkan betapa sedihnya Kaido pada saat itu, bagaimana dia berjuang melindungi negaranya sendiri, dengan berpartisipasi dalam perang pada usianya yang begitu muda. Namun, yang dia dapatkan hanyalah pengkhianatan oleh kerajaannya, dengan menjualnya kepada pemerintah dunia. Pengkhianatan ini tentunya meninggalkan luka mental pada Kaido, di mana dia betul-betul berjuang sendirian untuk bertahan hidup, dan memperjuangkan haknya sendiri. Pada akhirnya kita mengetahui dia selalu berhasil kabur dari pengawalan pemerintah dunia, dan sengaja tertangkap hanya ketika dia lapar.
Oleh karenanya pemerintah dunia memberikan bounty 70 juta belly ketika dia masih berumur 13 tahun. Masa lalunya benar-benar menjelaskan bahwa Kaido memiliki alasan pribadi mengapa ia sangat membenci kaum naga langit. Pada akhirnya dia selalu menyebabkan keributan di mana-mana, hingga anak buah Rocks yang tidak lain adalah Shirohige, menyampaikan pesan Rocks kepadanya untuk direkrut. Momen perekrutan ini kemudian akan tercatat dalam sejarah, karena bajak laut Rocks Decebek berhasil membentuk salah satu kru bajak laut terkuat di dunia. Kemudian kita juga diperlihatkan bagaimana Big Mom memberitahu Kaido bahwa mereka akan pergi ke God Valley, karena akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar di sana. Kita sama-sama mengetahui insiden tersebut adalah perang yang dimulai oleh seorang Rocks Decebek yang ingin menghancurkan Tenryubito dan menjadi raja dunia. Pada perang tersebut mereka pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh aliansi bajak laut Gold Roger dan angkatan laut terkuat yakni Monkey D. Garp. Ketika tersiar kabar bahwa bajak laut Rocks sudah dikalahkan, Kaido sudah berusia 21 tahun, yang artinya Kaido berada di bajak laut Rocks selama 6 tahun lamanya. Tentunya ia sudah semakin berpengalaman dan semakin kuat, apalagi setelah Big Mom memberikannya buah iblis Uonomi ketika insiden God Valley terjadi. Setelah kru bajak laut Rocks dibubarkan, kita mengetahui Big Mom dengan marah bertanya-tanya di mana Kaido berada, yang tampaknya Kaido telah meninggalkannya dan membentuk bajak laut baru. Kita juga mengetahui bahwa ketika Kaido sudah memiliki buah iblis Uonomi, ia sempat dijadikan bahan penelitian oleh Dr. Vegapunk. Mungkin ketika dia tertangkap dan dijadikan bahan eksperimen oleh Vegapunk, adalah momen di mana dia bertemu dengan King, yang juga ditangkap oleh pemerintah dunia dan dijadikan bahan eksperimen. Besar kemungkinan setelah Kaido berhasil kabur dari lab Vegapunk, ia juga menyelamatkan King serta merekrutnya, menjadi bajak laut baru versi Kaido, yang dipenuhi mimpi untuk mengubah dunia. Tampaknya King adalah satu-satunya orang yang betul-betul memahami bagaimana perasaan Kaido, karena pengalaman mereka betul-betul hampir sama. Dia juga adalah orang yang ditinggal sendirian oleh ras Lunarian, dan juga menjadi bahan eksperimen oleh pemerintah dunia. Selain itu, tampaknya King juga menantikan kedatangan Joy Boy. Itulah mengapa pada akhirnya Kaido memilih Wano, karena dia mengetahui bahwa Oden akan membuka perbatasan Wano untuk menyambut kedatangan Joy Boy. Dan ketika Kaido berusia 31 tahun, ia kemudian diperlihatkan bersama Kurozumi Higurashi. Dan pada saat itu ia tampaknya sudah memiliki Yamato di sisinya. Dan mengenai ibu Yamato sendiri, sama sekali tidak pernah disinggung dalam cerita One Piece. Gaya mendidik Kaido, yang dia terapkan kepada Yamato tampaknya berasal dari kepribadian Kaido dan perjalanan hidupnya. Tampaknya Kurozumi Higurashi pun ikut mempengaruhi kepribadian Kaido, dengan menjadikannya lebih brutal dalam menyelesaikan masalah. Kaido kemudian berpegang teguh pada filosofi bahwa mereka adalah binatang, dan hukum rimba adalah sifat asli mereka. Selain Kaido memang memiliki kekuatan yang luar biasa, inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa Kaido disebut-sebut sebagai makhluk terkuat di dunia. Ia berpikir bahwa ia adalah hewan buas, yang seharusnya berada di puncak rantai makanan. Keinginan Kaido untuk merubah dunia dan menunggu kedatangan Joy Boy, adalah sesuatu yang didasarkan pada kebenciannya terhadap kaum naga langit atau Tenryubito. Tentu sangat menarik untuk menyaksikan apa langkah Kaido berikutnya, setelah mengetahui bahwa Luffy adalah Joy Boy yang dinantikan. Nah demikianlah pembahasan kita mengenai perjalanan hidup Kaido. Jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, jangan lupa tulis di kolom komentar.